Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Surati dengan NIM A1C320044 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler B angkatan 2020. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan kembali materi-materi pada mata kuliah Matematika Dasar. Adapun materinya yang pertama tentang integral tak tentu, yang kedua integral tentu, yang ketiga fungsi invers dan turunannya, yang keempat fungsi trigonometri dan turunannya. Baiklah, kita langsung saja untuk melihat penjelasannya. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu integral tak tentu. Nah, integral tak tentu ini memiliki notasi integral, yaitu seperti di bawah ini, integral fx terhadap x. Nah, dapat dirumuskan menjadi fx tambah c. Nah, adapun keterangan dari rumus integral tak tentu yaitu fx, f-nya itu huruf kecil ya teman-teman. Fx itu fungsi yang diintegralkan dan f besarnya itu hasil pengintegralan. Nah, c-nya itu yaitu konstan. Nah, ciri khusus dari integral tak tentu yaitu terdapat di dalam integralnya yang tidak memiliki batas, dan yang kedua yaitu yang memiliki konstan atau c. Oke teman-teman, nah ini adalah bentuk umum dari integral tak tentu, yaitu fx sama dengan 1 per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah c. Nah, mungkin teman-teman masih pada bingung nih tentang penjelasannya. Baiklah, kita lanjutkan untuk mengerjakan soalnya. Oke teman-teman, ini adalah salah satu soal dari integral tak tentu, yaitu integral dari x tambah 5 pangkat 2 dx. Nah, sebelum itu teman-teman, kita harus menguraikan x tambah 5 pangkat 2-nya ya. Adapun rumusnya sebagai berikut. Nah, a tambah b pangkat 2 sama dengan a kuadrat ditambah 2 dikali a dikali b ditambah b kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk menyelesaikan soal seperti tadi ya teman-teman. Nah, dapat ditentukan tadi soalnya yaitu x tambah 5 pangkat 2. Nah, sebelum itu kita harus menentukan a dan b nya ya teman-teman. Nah, a nya sama dengan 1x dan b nya sama dengan 5. Nah, langsung saja ya kita tuangkan ke dalam rumusnya ya teman-teman. Nah, karena satu tidak perlu ditulis, jadi kita langsung menuliskan x kuadrat ditambahin 2 dikali x dikaliin 5 ditambah 5 kuadrat. Nah, sama dengan x kuadrat ditambah 2x kali 5 sama dengan 10x ditambahin 25. Nah, ini adalah hasil dari penguraian x tambah 5 pangkat 2 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita menyelesaikan atau mencari integral dari x pangkat 2 tambah 10x tambah 25 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan. Nah, tadi ada bentuk umum dari integral tak tentu yaitu x n tambah 1 per n tambah 1 ditambahin 10 x n tambah 1 per n tambah 1 ditambahin 25x dx. Nah, langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini x, nah n-nya itu adalah 2 ya teman-teman. Jadi 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 ditambah 10 x. Nah,
jadi sini 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 ditambah 25 X dx. Jadi integralnya sama dengan X pangkat 3 per 3 ditambahin 10 X pangkat 2 per 2 ditambahin 25X dx. Nah, langsung saja integral X pangkat 3 per 3 ditambahin, nah 10 bagi 2 sama dengan 5, X pangkat 2 ditambahin 25 dx. Nah, langsung ya teman-teman, integral dari X pangkat 3 per 3 ditambahin 5 X pangkat 2 ditambah 25X. Nah, turunan dari ds itu dengan ditambah C. Nah, inilah hasil dari soal tersebut. Semoga materi yang pertama mengenai integral tak tentu dapat dipahami ya teman-teman. Oke teman-teman, materi yang kedua yaitu integral tentu. Nah, integral tentu ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal untuk mencari luas daerah dan volume benda putar. Nah, notasi integral dari integral tentu itu yaitu integral dari A sampai B fx terhadap x. Nah, tadi kan kita sebelumnya membahas mengenai integral tak tentu. Nah, integral tak tentu itu tidak memiliki batas antara A sampai B, sedangkan integral tentu itu memiliki batas yaitu A dan B. Inilah perbedaan yang didapatkan dari integral tak tentu dan integral tentu. Selain itu juga integral tentu tidak terdapat konstan, sedangkan integral tak tentu memiliki konstan atau C. Oke teman-teman, untuk mempermudah memahami materi integral tentu, kita melanjutkan untuk mengisi soal-soal dari integral tentu. Oke teman-teman, ini adalah salah satu bentuk soal dari integral tentu, yaitu integral dari 2 sampai 1 8x pangkat 3 dx. Nah, langsung saja kita teman-teman menyelesaikannya, yaitu integral 2 dan 1. Nah, 8 kita tulis saja ya teman-teman. Oh ya, untuk menentukan integral tentu, cara menyelesaikan tetap sama ya teman-teman, seperti integral tak tentu tadi ya. Jadi 8x n tambah 1 per n tambah 1 dx. Nah, langsung saja integral 2 1 8 x n nya 3 ya teman-teman, 3 ditambah 1 per n tambah 1 dx. Nah, teman-teman, sehingga integral dari 2 1 8 x pangkat 4 per 4 dx. Nah, saja integral 2 pangkat 1. Nah, 8 dibagi 4 x pangkat 4 dx. Nah, karena dia memiliki batas, maka kita harus mencari batas dari 2 dan batas dari 1. Oke teman-teman, langsung saja ya. Nah, 4x pangkat 4 dikurangin 4x pangkat 4 ini batasnya dari 2 dan 1. Oke teman-teman, langsung saja ya kita
ganti X-nya dengan batas 2 dan X-nya dengan batas 1. 4. Nah, yang pertama kita ganti X-nya dengan yang 2. Kurang 4. X yang ini kita ganti dengan 1 ya teman-teman. Sehingga diperoleh 64 dikurangin 16. Nah, hasilnya sama dengan 48. Nah, itulah soal mengenai. Oke teman-teman, ini materi yang ketiga yaitu fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Nah, maksud dari fungsi kebalikan itu dapat dilihat dari gambar di bawah ini, yaitu kita misalkan ada A dan B, dan di sini dari A ke B itu kita buat fx, dan maksud dari kebalikan yaitu dari B ke A. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Nah, dari turunan dari fx sama dengan v inverse dari x. Nah, lambang dari fungsi inverse itu yaitu f-1 dibaca dengan inverse. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal fungsi inverse, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, dimisalkan fx oleh y, dan yang kedua dibuat x sama dengan, dan yang ketiga diganti y dengan x. Nah, teman-teman, untuk memperjelas materi pada fungsi inverse, adapun soalnya sebagai berikut. Oke teman-teman, ini adalah salah satu bentuk soal dari fungsi inverse. Nah, yang tadi langkah-langkah yang pertama kan kita dimisalkan fx oleh y. Nah, sehingga kita misalkan fx ini dengan y. Sehingga y sama dengan 3x dikurang 4 x tambah 2. Nah, selanjutnya kita kalikan silang y dengan x pangkat x tambah 2-nya, sehingga y x tambah 2 sama dengan 3x dikurang 4. Nah, setelah ini kita kalikan y ke dalam x tambah 2 ya, sama dengan y dikali x, yx, y ditambah y dikali dengan 2 menjadi tambah 2y sama dengan 3x dikurang 4. Nah, setelah seperti ini kita gabungkan konstanta dari x dan y. Yx. Nah, di sini kan tandanya positif. Kalau kita ubah ke sini menjadi negatif. Jadi yx dikurang 3x sama dengan, nah di sini kan positif, pindah ruas ke dalam sini menjadi negatif. Min 4 dikurang 2y. Nah, setelah ini kita keluarkan x-nya sehingga menghasilkan y dikurang 3. Bila pembuktian x dikali y sama dengan x atau xy. Nah, setelah itu x dikali 3 menghasilkan 3x. Sama bukan? Selanjutnya min 4 dikurang 2y. Selanjutnya kita pindahkan y kurang 3-nya ke sini ya teman-teman. Min 4 dikurang 2y sama dengan y kurang 3. Nah, ini adalah langkah yang kedua, yaitu dibuat x sama dengan. Sudah sesuai kan teman-teman? Nah, setelah ini kita memasuki langkah yang ketiga dengan diganti y dengan x. Maksudnya nilai y ini kita ganti dengan x, dan nilai x ini kita ganti dengan fungsi inverse.
X sama dengan min 4 dikurang 2X per, jangan lupa ya teman-teman, setiap yang Y diganti dengan yang X dikurang 3. Nah, inilah hasil dari inverse ya, ataupun kita bisa realisasikan lagi fungsi inverse X sama dengan, nah karena kita mau mindahin X nya ke depan biar sama-sama yang di bawah, jadi min 2X dikurang 4 X dikurang 3. Nah, inilah cara yang pertama. Nah, untuk teman-teman kalau ingin menyelesaikan dengan cara cepat ada juga nih. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah rumus tercepat untuk menyelesaikan fungsi inverse dari soal yang tadi ya. Nah, AX tambah B, CX tambah D. Nah, soal yang tadi itu kan 3X dikurang 4 X tambah 2. Sama bukan dengan bentuk rumusnya? Jadi kita tentukan dulu ya nilai-nilai dari A, B, C, dan D-nya. Nah, nilai A-nya sini ya teman-teman. Nilai A-nya sama dengan 3. Nilai B-nya sama dengan min 4. Nilai C sama dengan 1. Dan nilai D sama dengan 2. Nah, ini ya teman-teman. Setelah kita menentukan nilai dari A, B, C, dan D, kita bisa melangsungkan untuk menghitung menggunakan rumus ini ya. Oke teman-teman, kita masukkan ya. Nah, min dx. Nah, dx tadi d-nya kan 2. Jadi min 2x ditambah b-nya kita yaitu min 4. Nah, karena di sini ditambah jadi kita buat ya b-nya tuh min 4. Nah, dikurang c-nya itu sama dengan 1. Karena 1 tidak perlu ditulis, jadi langsung ya teman-teman. C-nya yaitu X dikurang, nah A-nya itu sama dengan 3. Sama dengan 3. Oke, jadi dilangsungkan ya teman-teman. Nah, min 2X. Nah, negatif dikali positif menghasilkan negatif. Nah, jadi X dikurang 3. Cepat bukan teman-teman untuk menyelesaikan soal seperti ini, dan hasilnya pun juga sama. Oke teman-teman, nah ini adalah cara panjangnya dan ini adalah cara menggunakan rumus. Hasilnya sama bukan teman-teman? Semoga soal-soal ini bisa dipahami. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang keempat atau materi yang terakhir mengenai fungsi inverse, trigonometri, dan turunannya. Nah, langsung saja kita memasuki soal-soal mengenai materi yang keempat ya teman-teman. Soalnya yaitu Y sama dengan arcos X. Nah, sebelum itu kita harus membuat pemisalan ya. Nah, ini teman-teman, misal cos 60 sama dengan setengah. Nah, kita ubah fungsi inversenya ke trigonometri dari cos ini ya. Nah, cos 60, cos inverse atau cos pangkat min 1 sama dengan kok sama dengan terus aku sebutnya yo. Teman-teman, kita buat pemisalan ya. Cos 60 sama dengan setengah. Nah, kita ubah fungsi inverse trigonometri dari cos ini ya. Nah, ini cos pangkat min 1 itu dibaca dengan arcos dari setengah itu didapatkan dari cos 60 ya. Cos 60 kan sama dengan setengah. Nah, jadi kita letakkan di sini cos. Jadi setengah sama dengan 60. Nah, dari sini kita bisa melangsungkan atau menghitung dari soal yang tadi ya teman-teman. Nah, sebenarnya kita tuh menentukan nilai dari D per dx. Nah, kita harus mencari nilai ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah membuat pemisalan, jadi kita membuat cos Y sama dengan X. Nah, setelah ini kita menurunkan kedua ruas
turunan dari D per dx ya. Jadi D per dx. Nah, di sini cos Y sama dengan D per dx dari X. Teman-teman, D per dx kalau dibagi menghasilkan 1. Nah, sedangkan dx kita turunkan menjadi dy per dx. Nah, turunan dari cos Y sama dengan min sin Y. Lanjut ya teman-teman. Nah, setelah itu dy per dx sama dengan 1 dikurang min sin Y. Teman-teman harus ingat ya identitas dari trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, jadi sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, kita bisa turunkan lagi menjadi sin X sama dengan akar dari 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, teman-teman, karena di sini diperoleh hasilnya negatif sin Y, maka kita bisa memperoleh hasil dari sin Y-nya yaitu teman-teman. Jadi kalau kita turunkan jadi sin Y sama dengan 1 dikurang cos kuadrat Y. Nah, kalau misal dia sin X, jadi sudutnya juga cos X. Kalau sinnya Y, maka sudutnya juga Y. Nah, selanjutnya kita bisa meletakkan di soal yang tadi. Jadi dy per dx sama dengan 1. Negatifnya tetap ya teman-teman, negatif. Nah, tadi sin Y kan telah kita temukan hasilnya 1 dikurang cos kuadrat Y. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi dy per dx sama dengan 1 dikurang 1 dibagi negatif akar dari 1x kuadrat. Nah, 1x kuadrat ini ditemukan dari nilai teman-teman harus ingat ya cos kuadrat Y. Oke teman-teman harus ingat ya cos kuadrat Y sama dengan cos Y kuadrat. Nah, cos Y kuadrat tadi kan kita udah didapatkan cos Y sama dengan X ya teman-teman, sehingga maka kita bisa mendapatkan nilai seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat dy per dx, jadinya Y sama dengan cos negatif min 1x, atau dibaca Y sama dengan arc cos X. Jadi turunan dari Y sama dengan cos negatif X sama dengan Y cos pangkat min 1x, atau Y sama dengan arc cos X. Semoga video yang keempat ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.